kita harus berani melakukan R1 yaitu ringkas. Kalau ringkas tidak bisa dilakukan, R2, R3, R4 tidak akan bisa dilakukan. Hai Sobat Terampil, jumpa lagi di podcast Ayo Terampil. Kemarin, Ayo Terampil telah bekerja sama dengan PLN UID Jakarta Raya menyelenggarakan kegiatan training 5R. Nah, karena kemarin hanya cuplikan aja, kita belum bahas secara detail apakah 5R itu mengenai 5R. Nah, kita langsung panggil pada hari ini narasumber yang luar biasa, berpengalaman dan berkompeten di bidang 5R dan pernah mengisi podcast dengan Ayo Terampil sebelumnya, yaitu Bapak Gentur Upadi. Assalamualaikum Pak Gentur. Waalaikumsalam Bu. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Pak Gentur nih ngomong-ngomong soal 5R Pak. 5R itu kalau yang saya baca-baca dari internet itu kan kepanjangan dari ringkas, rapi, resik, rawat, rajin ya? Iya betul. Nah, iya. Itu boleh diceritakan nggak Pak? Sejarahnya gimana sih Pak 5R itu Pak? Oke, terima kasih Bu. Jadi 5R ini sebenarnya merupakan terjemahan dari 5S, aslinya dari Jepang, yaitu Seri, Seton, Seiso, Seketsu, Shizuke. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya menjadi ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, gitu ya. Jadi begini, ini ada sejarahnya, saya sampaikan sedikit ya. Ini merupakan prinsip-prinsip yang dipegang oleh orang Jepang, khususnya di dalam menjalankan bisnisnya, terutama di bisnis yang manufaktur, pabrik gitu ya. Bidang manufaktur ya Pak? Terutama itu ya, tapi sekarang sudah berkembang bukan hanya di manufaktur, 5S itu diterapkan di perkantoran gitu ya, di perusahaan-perusahaan jasa, logistik, dan lain-lain. Jadi sejarahnya begini Bu, mungkin kita semua tahu ya kalau Jepang itu punya etos, punya semangat yang tinggi sekali ya. Nah ini dimulai dari semangat samurai Jepang ya. Dia punya slogan atau punya semboyan, lebih baik dia mati daripada malu ya, menanggung malu. Jadi dia keras banget gitu ya terhadap keberhasilan suatu usaha atau suatu import. Nah kemudian kita juga itu zaman samurai, zaman berperang dulu ya, zaman dulunya. Kemudian kemarinya di era-era selanjutnya itu kita mengenal apa yang disebut dengan Makato ya. Jadi apa tuh Pak? Makato itu semangat atau etos di tempat kerja. Jadi bekerja dengan giat, dengan jujur ya, dengan semangat dan dengan tulus. Gitu. Nah itu adalah istilah Makato, artinya totalitas di dalam melakukan suatu pekerjaan. Oke. Nah kemudian untuk melaksanakan etos kerja di tempat kerjanya itu, Makato ini diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip yang sederhana. Ya. Yang 5S itu. Yang 5R itu, ya atau 5S, Seri, Seton, Seiso, Shiketsu, Shizuke, atau 5R. Ya. Jadi 5R ini merupakan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk melaksanakan Makato tadi agar bisnisnya itu benar-benar bisa berjalan dengan kesungguhan, penuh semangat gitu ya, dan antusias. Jadi kira-kira seperti itu. Karena prinsipnya begini, kalau yang dasar aja tidak bisa dilaksanakan, apalagi kita melaksanakan hal-hal yang lebih besar lagi gitu ya. Yang lebih kompleks ya. Yang lebih kompleks. Nah, jadi kalau di pabrik ini ya, mungkin saya perlu jabarkan dulu ya. 5R itu untuk apa sih gitu ya. Nah, jadi begini. 5R itu membuat tempat kerja itu menjadi tertata, rapi, bersih, teratur ya. Sehingga enak ya yang kerja juga. Betul. Nah, sehingga dengan tempat kerja yang seperti itu, setiap orang yang berada di tempat kerja akan merasakan suasana pekerjaan yang penuh semangat, nyaman, dan aman.
gitu ya. Nah, di situ maka dengan adanya 5R itu setiap orang bekerja itu akan terhindar dari gerakan-gerakan atau gerakan-gerakan pemborosan di dalam bekerja maupun terhindar dari suasana kerja yang tidak menyenangkan gitu. Dengan demikian secara tidak langsung itu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam bekerja gitu. Kira-kira itu 5R konsepnya itu seperti itu. Iya, kalau lihat dari konsep itu ya Pak, apakah 5R itu hanya bisa diimplementasikan di tempat kerja aja atau mungkin bisa ke lingkup yang lebih luas Pak? Bagus. Nah, jadi dengan menerapkan 5R itu sebenarnya kita menanamkan sikap dasar. Ya. Sikap dasar atau perilaku dasar kepada setiap orang. Jadi dengan membiasakan 5R terus-menerus, maka akan terbentuk value-value yang akan tertanam dalam diri seseorang. Apa sih? Misalkan contoh ringkas. Ringkas itu menanamkan value bahwa yang tidak dibutuhkan itu harus disingkirkan, harus dibuang. Jadi kita jangan menyimpan sesuatu yang tidak berguna gitu. Itu namanya the law of vacuum ya. Iya. Nah, kemudian R yang kedua yaitu rapi, ya. Tertata, tersimpan baik, teridentifikasi sehingga kalau kita ngambil sesuatu barang itu akan dengan mudah, dengan cepat gitu ya. Nah, itu orang akan terbiasa dengan pemikiran segala sesuatu itu harus tertata dengan baik gitu ya. Tidak sembrono, tidak semrawut gitu. Jadi yang tadi adalah yang tidak dipakai dibuang kalau ringkas, yang kedua adalah sudah memikirkan tentang selalu dalam kondisi yang rapi. Yang bersih. Nah, kalau kita biasa dengan kebersihan, itu akan menanamkan selalu tampil yang terbaik. Atau kalau di dalam pekerjaan itu berpikir kualitas, selalu tampil dengan sempurna gitulah ya relatif ya, yang sempurna, yang terbaik. Dan R yang keempat itu adalah rawat. Jadi R1, R2, R3 yang sudah diusahakan tadi dijaga terus-menerus. Ya, dimantapkan gitu. Ya. Dan yang kelima itu R kelima itu adalah rajin atau ini sebenarnya pembiasaan menjadikan habit. Jadi kalau kita melaksanakan 5R sebenarnya kita menerapkan value-value 5R itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak kemarin kita mengadakan training ya Pak. Yang kita lakukan itu harapannya adalah nilai dari 5R itu menjadi sebuah kebiasaan bagi pesertanya, bagi pelaksananya. Dan itu kalau udah jadi kebiasaan yang tadinya hanya di lingkungan kerja, pastinya di rumah juga akan ikut ke bawah ya Pak ya. Betul. Jadi di dalam pergaulan sehari-hari pun karakteristik 5R itu akan terbawa gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun dengan kalau di pekerjaan mungkin dengan stakeholder, dengan klien, dengan customer gitu ya. Maka karakteristik atau sikap 5R itu akan terbentuk gitu. Nah, ini banyak yang bilang Pak ya, 5R itu gampang kok dipelajarin. Tapi implementasinya katanya susahnya. Ampun-ampun nih Pak. Padahal kalau ngelihat cuman gitu ya Pak. Nah, ini tingkat kesulitannya di mana sih Pak? Nah, mungkin sih sebenarnya saya bisa ngebaca ya. Kan kita menanamkan pembiasaan karakter, value kepada seseorang. Nah, mungkin itu yang berat ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan nggak Pak detail kenapa kok orang merasa berat melaksanakan atau menjaga 5R ini terus selalu bisa dilakukan? Jadi secara teori 5R ini konsepnya sederhana banget gitu ya, hanya merapikan, beres-beres gitu ya, dan bersih-bersih. Konsepnya sederhana banget, tetapi di dalam pelaksanaannya itu susah karena perlu komitmen dan pelaksanaan yang terus-menerus setiap saat. Dan karakter orang itu sebenarnya pada dasarnya itu nggak mau diatur, nggak mau teratur, maunya hidup sembarangan gitu kan. Nah, dengan 5R ini orang harus bersikap segalanya teratur, rapih, teratur, dan sungguh-sungguh ya. Nah, jadi susahnya itu adalah di situ.
menjaga bagaimana komitmen dan konsistensinya gitu ya, karena 5R ini terkait dengan sikap ya, atau perilaku ya, merubah perilaku gitu. Di situ yang susah. Seperti contoh aja, misalkan contoh ya, ada orang yang biasa ngerokok ya, itu seorang perokok kalau lagi ngerokok di pinggir jalan atau dimanapun, di tempat mana ya, itu sangat menikmati setelah selesai ngerokok itu buang puntungnya gitu. Yeah. Walaupun di situ ada tempat sampah gitu ya. Tapi karena kebiasaannya seperti itu ya dia lakukan terus menerus gitu. Nah, kalau kita tidak rubah ya kebiasaan itu akan berjalan seperti itu gitu. Ya. Begitu juga dengan 5R. Kalau di tempat kerja kita biasa berantakan, tidak teratur, kotor, tidak rapi, ya, itu akan berjalan terus-menerus seperti itu gitu. Jadi untuk merubah itu kan perlu komitmen dan pembiasaan yang terus-menerus. Memang 5R ini nggak bisa dramatis. Dengan 5R nanti perusahaan itu besok atau bulan depan langsung akan untung, akan bagus, nggak bisa seperti itu. Jadi ini butuh waktu, ya, butuh waktu karena efek dominonya yang akan kita ambil. Jadi dengan 5R-nya bagus, nanti perilakunya bagus, kualitas pekerjaannya bagus, maka impact ke customer juga akan bagus dan seterusnya gitu. Jadi kira-kira seperti itu dampak dari pelaksanaan 5R ini. Dari 5R ini Pak, yang paling berat yang mana nih? Yang paling berat ya. Jadi tentunya sesuai dengan urutannya ya. Kita harus berani melakukan R1 yaitu ringkas. Kalau ringkas tidak bisa dilakukan, R2, R3, R4 tidak akan bisa dilakukan. Jadi bagaimana mesti lewat dulu ya? Iya, lewati dulu yang pertama ringkas. Contoh lah, misalkan di dompet kita cek di dompet kita itu, dompet itu untuk naruh apa sih? Ya naruh mungkin KTP ya atau SIM, kartu ATM, uang mungkin secukupnya. Selebihnya sebenarnya tidak dibutuhkan ditaruh di dompet. Tapi coba kita cek. Seringkali di situ kan ada kertas-kertas, struk, apa yang nggak butuhkan ada di dompet gitu. Ya. Dan kita untuk membuangnya itu susah setengah mati karena kita merasa ini butuh taruh di dompet gitu. Ya. Di lemari baju juga gitu. Mungkin ada baju yang udah lama nggak dipakai atau nggak pernah dipakai, ya, atau sudah jelek, tapi tetap ditaruh di lemari karena punya nilai historis atau mungkin kesayangan dan lain-lain ya, sehingga hanya menuhin lemari aja gitu ya. Contoh seperti itu, susahnya melakukan ringkas itu ya. Yang paling berat paling susah tuh dilakukan pertama ya. Sobat Terampil, mau belajar 5R gampang, teman-teman semuanya bisa searching di YouTube, searching di Google, semuanya ada, tapi implementasinya ternyata butuh komitmen. Dan untuk melakukan itu pastinya harus dari atasan ya Pak? Betul. Dari atasan ke bawah semuanya ya. Sehingga kalau misalnya bisa dilakukan, efektivitas dan efisiensi kerja kita juga akan bisa meningkat walaupun tidak langsung bisa kita rasakan. Bagi teman-teman pengusaha yang ingin melakukan training 5R, Ayo Terampil siap mensupport untuk melakukan kegiatan training 5R dan mendampingi pelaksanaan 5R. Pak Gentur, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Sobat Terampil? Ya, pesan saya adalah jangan pernah kita menginginkan sesuatu yang besar kalau yang kecil aja tidak bisa kita lakukan. Dan 5R itu adalah melakukan hal-hal yang sederhana dan kecil, tetapi berdampak besar. Kira-kira seperti itu. Jadi bila teman-teman Ayo Terampil ingin merubah keadaan, merubah kemampuan, capability, merubah bisnisnya, maka mulailah dari 5R. Ya. Sekian pesan saya. Ya. Baik teman-teman, 5R juga bagian dari pola hidup kita yang bisa dilaksanakan di dalam lingkungan kerja, lingkungan pribadi, dan dimanapun Anda berada. Semangat terampil, semangat, dan selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.